Shalom saudara sekalian, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan, dan firman Tuhan diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai dengan 12. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka menfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Saudara sekalian, di kota London itu ada satu jalan yang cukup unik, yaitu Godly Man Street. Kalau dalam bahasa Indonesianya adalah Jalan Orang Saleh. Menurut cerita-cerita orang setempat, bahwa dulunya memang ada tinggal seorang yang sangat dianggap saleh di daerah situ. Sehingga ketika saking tenarnya ini orang saleh, maka jalannya pun dinamakan Godly Man Street, jalan menuju ke rumah orang saleh. Ya, saudara, hidup saleh ternyata sangat penting. Ini yang juga diharapkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Dan Petrus pun memberikan nasihat kepada jemaatnya, supaya jemaatnya ini yang minoritas itu memiliki kehidupan yang saleh. Sebab kita tahu secara psikologi, kalau kita biasa bergaul, kita biasa di lingkungan yang mayoritas, maka lama-kelamaan kita bisa menjadi seperti mereka. Kalau kita tidak memiliki prinsip-prinsip sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka bagi Petrus, penting sekali untuk hidup saleh. Mengapa? Yang pertama adalah karena status kita berbeda dengan orang lain. Kalau tadi di ayat 11 dikatakan gini, saudara-saudaraku yang kekasih. Ini bukan sebuah sapaan yang biasa saja, tetapi yang dipakai oleh Petrus, kekasih itu adalah agapetoi, artinya kasihnya Allah. Petrus melihat bahwa engkau adalah kepunyaan Allah, engkau adalah kekasih Allah, bukan dari dunia ini, artinya bukan bagian daripada dunia ini. Maka bagi Petrus penting sekali supaya kita paham bahwa ketika kita dianggap kekasih Tuhan, maka kita pun harus mengasihi Allah. Dilanjutkan dengan perkataan Petrus adalah, kamu sebagai pendatang dan perantau. Artinya apa? Bahwa engkau datang ke dunia ini cuma sebagai pendatang dan perantau sementara. Maka ketika hidupmu yang sementara ini, jangan engkau habiskan untuk masuk ke dalam duniawi, untuk dinilai oleh duniawi, untuk mengikuti cara-cara duniawi. Saudara sekalian, ini penting sekali bahwa kita memang tinggal di dunia, tetapi bukan berarti nilai dan cara hidup kita sesuai dengan dunia ini. Lalu yang kedua adalah menjauhkan diri dari keinginan daging. Artinya apa? Kata berjuang yang dipakai oleh Petrus di bagian ini, itu adalah dipakai dalam bahasa militer, yaitu memang benar-benar berjuang untuk mengalahkan musuh, begitu ya. Berbagai macam cara, teknik, dan segala macam cara diupayakan untuk mengalahkan musuh. Karena apa? Dosa pun berusaha mengalahkan kita. Dunia pun berusaha mempengaruhi kita, supaya kita semakin hari semakin dipengaruhi dan jauh daripada Tuhan. Oleh karena itu kata Petrus sama dengan kita. Kita harus berjuang dengan keras untuk mengalahkan keinginan daging ini. Jangan kita santai-santai untuk melawan keinginan daging kita. Apalagi pasrah, ngikut aja deh, ngikutin arus aja deh, begitu ya. Tidak. Petrus mengatakan engkau harus berjuang seperti seorang militer yang berjuang mengalahkan musuhnya. Dan yang ketiga adalah di ayat yang ke-12, milikilah cara hidup yang baik. Mengapa hal ini penting sekali? Supaya nanti pada hari penghakiman, orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, orang-orang yang menentang Kristen, dan lain sebagainya, akan dibuat menjadi malu. Karena ternyata benarlah Yesus Kristus adalah juru selamat dunia. Bagi Petrus, untuk mengalahkan orang-orang tersebut yang membenci Kristen, yang menentang Kristen, yang tidak percaya kepada Kristus adalah milikilah cara hidup yang saleh. Sama juga dengan perkataan Petrus di pasal 3 ayat 1 sampai dengan 2. Para istri dapat memenangkan suami mereka kepada Kristus tanpa kata-kata, yaitu apabila mereka menunjukkan kesalehan dan ketundukan. Senada juga dengan Matius pasal 5 ayat 16.
Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara sekalian, oleh karena itu pada hari ini kita mari memikirkan kehidupan kita. Apakah kita sudah memiliki cara hidup yang saleh, sehingga orang yang tidak percaya kepada Kristus, yang membenci kita, melihat bahwa kita bisa menunjukkan bercahaya di depan mereka. Oleh karena itu saudara, jangan pernah putus asa untuk menghilangkan keinginan daging kita. Kita tetap harus berjuang untuk melawan keinginan daging dan berjuang untuk memiliki kehidupan yang saleh. Karena kita yakin dan percaya bahwa Roh Kudus yang akan memampukan kita, yang akan memimpin kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.